Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fa'alillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang kita harapkan dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majlis yang insya Allah hadirnya kita ke tempat ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga safari maulid yang selama 1 bulan ini diselenggarakan di majelis ini, dan siapapun yang menjadi perantara terlaksananya majelis, semoga dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Tarikh Al-Hawadith wal Ahwal An-Nabawiyah, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah kaji muqaddimah dari kitab ini. Kenapa penting bagi kita untuk mengkaji sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW? Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa mengikuti Nabi Muhammad kalau dia tidak kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka penting bagi umatnya Nabi Muhammad ngaji, belajar sejarah hidup beliau, mengenal akhlak-akhlak beliau, supaya apa? Bisa mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa meneladani beliau, bisa mengikuti jalan beliau yang imbalannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab ini sebagaimana dalam muqaddimah dijelaskan, yang pertama menjelaskan tentang apa-apa yang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu keluarga beliau, anak-anak beliau, istri-istri beliau, paman-paman beliau, bibi-bibi beliau, dan orang-orang yang menyusui Nabi Muhammad, saudaranya Nabi Muhammad yaitu saudara kandung minar radha'ah, dan orang-orang yang berkhidmah kepada Nabi Muhammad, yang jaga Nabi Muhammad, yang menjadi orang-orang yang diutus oleh Nabi Muhammad, dan orang-orang yang di sekitar Nabi besar Muhammad SAW. Adapun bagian yang kedua yaitu ringkasan dari kejadian-kejadian yang terjadi di zaman kenabian, dimulai dari tahun kedua setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi besar Muhammad SAW. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu yang menjelaskan tentang zat yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasabnya Nabi Muhammad, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad
bin Adnan sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi nasabnya Nabi Muhammad menyambung sampai ke Nabi Ismail alaihi salam, putra daripada Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan perlu diketahui bahwasanya Nabi Muhammad sampai ke atas semuanya orang baik, semuanya orang mulia. Tidak ada campur daripada hubungan di luar nikah atau perzinaan. Semua nasabnya Nabi sampai ke atas adalah orang-orang yang mulia. Nasabnya Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin. Fi syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal min amil fi, di tahun gajah. Kenapa kok disebut tahun gajah? Karena bangsa Arab dulu belum punya tahun. Belum ada tahun 1400 sekian. Belum ada penanggalan di zaman itu. Nah, biasanya bangsa Arab dulu kalau ingin mengingat sesuatu diikat atau diingat dengan kejadian sebelumnya atau kejadian setelahnya daripada kejadian-kejadian besar. Jadi di tahun sebelum kelahirannya Nabi Muhammad ada penguasa namanya Abraha. Dia bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah, datang ke Mekah membawa pasukan. Nah, pasukannya itu juga terdapat pasukan gajah, dan mereka kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad lahir di tahun itu, makanya disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, karena ada peristiwa yaitu Abraha yang membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Kapan lahirnya Nabi Muhammad di tahun gajah itu? Riwayat menyebutkan khamsa wa khamsina yaum, 55 hari setelah peristiwa daripada tahun gajah. Dan tentunya ada perbedaan pendapat ulama. Kapan lahirnya Nabi Muhammad SAW di tahun gajah? Di bulan Rabiul Awal. Harinya Qilatanihi. Ada yang meriwayatkan hari kedua di bulan Rabiul Awal. Ada yang meriwayatkan Thalithihi, hari ketiga di bulan Rabiul Awal. Wa qila thani asyrihi, dan ada yang berpendapat juga, yaitu yang paling masyhur indal jumhur, yaitu 12 Rabiul Awal. Hari Senin di bulan Rabiul Awal, di hari ke-12, tepatnya Gubailal Fajri, yaitu sebelum terbitnya fajar, lahirlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam tajid ummuhu lihamlihi thiqalan wala ma'wahman. Ibunya Nabi Muhammad ini mulai dari ngandung Nabi Muhammad nggak merasa berat. Tidak seperti wanita pada umumnya, namanya ngandung anak ya berat. Apalagi kalau usia kandungannya 2 bulan, 3 bulan, naik ke 4 bulan, 5 bulan, maka akan terasa berat. Tapi ibunya Nabi Muhammad SAW ketika mengandung Nabi Muhammad SAW tidak merasa berat sebagaimana para wanita pada umumnya. Wa dzakara ba'dhum annaha wajadat thiqalan fi ibtida'il ulu. Ada sebagian pendapat ulama yang meriwayatkan ibunya Nabi merasakan berat, tapi pertama kali beliau hamil. Hanya saat pertama saja. Wa khaffah inda istimraril haml, dan berjalannya waktu hamil itu maka semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Fi dzalika kharijan anil mu'tad, yang mana itu semua berbeda daripada kebiasaan wanita-wanita yang hamil. Lahirnya Nabi Muhammad terdapat banyak sekali ajaib dan gharaib yang merupakan apa? Irhasat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan Nabi Muhammad wulida makhtunan, lahir dalam keadaan sudah sunat, masruran, dalam keadaan bahagia, senyum, bukan menangis, makbudatan asabi'u yadihi, tangannya itu nunjuk seperti orang yang bertasbih. Wa qila anna jaddahu khatanahu sallallahu alaihi wasallam yaumas sabi'. Namun juga ada riwayat Nabi Muhammad lahirnya tidak dalam keadaan makhtun, tapi dia dikhitani oleh kakeknya di hari ke-7 setelah kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ada perbedaan ulama juga tentang masa hamil, masa Nabi Muhammad di dalam kandungan ibunya. Akan tetapi yang paling masyhur adalah 9 bulan. Namun ada yang meriwayatkan 6 bulan, ada yang meriwayatkan 7 bulan. Namun yang paling masyhur, beliau dikandung oleh ibunya selama 9 bulan. Wa yaumul itsnin yaumul mubarak, hari Senin itu hari yang penuh berkah. Faqad jaa 'indal Imam Ahmad annahu qala, telah datang daripada Imam Ahmad, beliau berkata, qala Ibnu Abbas, dikatakan oleh Ibnu Abbas, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain, Nabi itu lahir di hari Senin. Wasunbi'a yaumal itsnain, diangkat jadi nabi juga hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ila Madinah yaumal itsnain, keluarnya Nabi dari Makkah menuju ke Madinah untuk berhijrah juga di hari Senin. Wa qaddamal Madinah yaumul itsnain, kemudian nyampainya di kota Madinah juga ada riwayat yaumul itsnain, atau berangkatnya ke Madinah juga saat itu muhajirnya, hijrahnya yaumul itsnain. Wa tufiya yaumul itsnain, dan beliau juga wafat di hari Senin. Wa rafa'al hajar yaumul itsnain, diangkat Hajar Aswad oleh Nabi Muhammad saat itu juga hari Senin. Jadi Senin menurut Ibnu Abbas adalah hari yang penuh berkah. Kenapa? Nabi Muhammad lahir hari Senin, diangkat jadi nabi hari Senin, hijrah dari Makkah ke Madinah hari Senin, sampai ke Madinah juga ada riwayat hari Senin, kemudian beliau meninggal dunia juga hari Senin. Dan Nabi Muhammad setiap hari Senin berpuasa, karena hari itu beliau lahir ke muka bumi ini. Jadi ini hari yang berkah. Jadi kalau kita mau tahu hari yang berkah hari apa? Hari Senin. Hari besarnya umat Islam setiap minggu hari apa? Hari Jumat. Kadang banyak orang tanya, baiknya saya mau melakukan ini hari apa? Ya sudah, ini kata Ibnu Abbas, hari yang penuh berkah hari apa? Yaumul Itsnin. Atau kalau mau ambil hari besar hari apa? Hari Jumat. Karena ini hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari kelahirannya Rasul SAW banyak sekali kejadian yang luar biasa. Yang pertama apa? Patung-patung atau berhala-berhala yang disembah jatuh. Kemudian apa lagi? Kemudian tiang-tiang yang kokoh itu semuanya hancur. Kemudian ada api yang sebelumnya tidak pernah padam, tapi di hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW api itu padam. Dan juga ada cahaya yang terang yang bersinar sampai menyinari istana-istana yang ada di negeri Syam, sebagaimana diriwayatkan oleh ibu Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau melahirkan Nabi Muhammad, maka keluarlah cahaya yang luar biasa sampai menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Kemudian dilanjutkan di sini, siapa saja orang-orang yang mengasuh Nabi Muhammad dan menyusui Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad siapa? Ibu beliau, Siti Aminah Az-Zuhriyah. Jadi ibunya Nabi Muhammad adalah wanita pertama yang menyusui Nabi besar Muhammad SAW. Thumma arda'athu Thuwaibah al-Aslamiyah ayyaman. Setelah disusui oleh ibunya, Nabi Muhammad disusui oleh Thuwaibah selama beberapa hari. Siapa Thuwaibah itu? Thuwaibah itu adalah jariyah Abi Lahab. Dahulu Thuwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad. Fa'ataqaha lamma basyarathu biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Thuwaibah ini dimerdekakan sama Abu Lahab karena apa? Bawa kabar gembira kepada Abu Lahab. Apa kabar gembiranya? Lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Abu Lahab ini musuhnya sama Nabi Muhammad luar biasa. Tapi Abu Lahab ini pernah bahagia. Kapan? Saat lahirnya Nabi Muhammad. Saking bahagianya ketika dikabarin keponakannya lahir, budaknya yang bawa kabar ini dimerdekakan sama Abu Lahab. Maka diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mimpi
Imam Bukhari meriwayatkan ada yang mimpi berjumpa dengan Abu Lahab, mana Abu Lahab itu meriwayatkan setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan daripada siksaannya Allah. Karena apa? Pernah bahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya dia memerdekakan budaknya. Makanya para ulama kalau bawakan riwayat ini selalu menambahkan apa? Lah kalau orang kafir saja yang nggak beriman sama Nabi, yang hidupnya musuhi Nabi sampai turun surat dari Allah, tabbat yada abi lahabin wa tab, itu diringankan siksanya di hari Senin karena pernah bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad yang sepanjang tahun, sepanjang hari bahagia dengan lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Lahab ini bahagia dengan lahirnya Nabi, kemudian dia merdekakan budaknya Thuwaibah. Setelah itu musuhin Nabi. Abu Lahab ini musuhnya sama Nabi luar biasa. Nabi kalau dakwah dia dari belakang matahkan dakwahnya Nabi Muhammad. Jangan dipercaya ini. Saya aja pamannya nggak percaya. Suka menghalang-halangi Nabi Muhammad, melukai Nabi Muhammad, bahkan pernah melukai Nabi Muhammad. Abu Lahab ini punya anak dua, namanya Utbah sama Utaibah. Dua-duanya dinikahkan sama putrinya Nabi sebelum Nabi diangkat jadi Nabi oleh Allah Ta'ala. Jadi putranya Abu Lahab dua orang itu menantunya Nabi Muhammad. Ketika Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul berdakwah, Abu Lahab tambah benci dengan Nabi Muhammad. Saking bencinya sampai apa? Sampai kedua putranya dipaksa untuk menceraikan kedua putrinya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad kehilangan putranya bernama Abdullah, jadi anaknya Nabi namanya Abdullah meninggal dunia, Nabi sedih, putranya wafat. Orang yang bahagia dengan kesedihannya Nabi siapa? Abu Lahab. Ketika putranya Nabi Muhammad Abdullah meninggal, Abu Lahab bahagianya luar biasa. Padahal jatuhnya yang meninggal itu cucunya, putra daripada keponakannya, jatuhnya cucu. Tapi bukannya sedih, namun dia bahagia karena apa? Saking bencinya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ada yang melihat beliau di dalam mimpi, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setiap hari Senin mendapatkan keringanan karena apa? Pernah bahagia dengan kelahirannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Thuwaibah al-Aslamiyah ini ulama berbeda pendapat. Ibn Mandah memasukkan Thuwaibah ini bagian daripada sahabiyah. Namun para ulama berbeda pendapat. Ada yang meriwayatkan tidak termasuk daripada sahabiyah, ada yang meriwayatkan termasuk daripada sahabiyah. Wa kanat Thuwaibah tadkhulu ala Rasulillah ba'da ma tazawwaja Khadijah. Jadi Thuwaibah ini tetap hubungannya terjaga dengan Nabi. Bahkan setelah Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, beliau kadang datangi Nabi Muhammad, masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun menghormati dan memuliakan Thuwaibah. Begitu juga dengan Sayyidah Khadijah. Wa tukrimaha Khadijah. Sayyidah Khadijah pun juga memuliakan Thuwaibah karena apa? Ibu susunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengirimkan sesuatu buat Thuwaibah, mengirimkan keperluan buat Thuwaibah. Sampai jadi hubungan itu terjaga karena Thuwaibah adalah ibu susunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah disusui oleh Thuwaibah, nah Thuwaibah ini sebelum nyusuin Nabi Muhammad pernah nyusuin siapa? Tamannya Nabi namanya Hamzah. Jadi Nabi Muhammad itu sama Sayyidina Hamzah itu selain tamannya Nabi Muhammad juga saudara sepersusuannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidina Hamzah ini pernah nyusu kepada Thuwaibah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyusu kepada Thuwaibah. Thumma arda'athu Halimah binti Abi Dhu'aib as-Sa'diyah biladan ibnaha Abdullah akhi Anisah wa Syaimah. Kemudian setelah disusui oleh Thuwaibah, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah. Jadi dulu bangsa Arab itu punya kebiasaan kalau punya anak yang nggak disusuin sendiri sama ibunya, tapi juga disusukan kepada wanita lain.
Biasanya disusukan kepada wanita yang datang dari pedesaan. Jadi dibawa, kemudian disusuin di pedesaan. Karena apa? Pedesaan udaranya lebih segar. Supaya apa juga? Bahasa fasahahnya ini terjaga. Maka itu kebiasaan bangsa Arab. Nah, salah satu yang menyusui Nabi Muhammad dari desa, yaitu dari Bani Sa'ad, yaitu Halimah binti Abi Dhu'aib, atau yang sering kita kenal dengan Halimatu Sa'diyah. Saat itu Halimah punya anak kecil juga yang masih disusui, namanya Abdullah, saudara sepersusuannya Nabi Muhammad. Kemudian saudara persusuan Nabi Muhammad lagi dari Halimatu Sa'diyah, Anisah. Kemudian satunya lagi Hudhafah, atau yang lebih dikenal dengan Syaimah. Fa'akhadathu ma'aha ila biladiha wara'at Ta'if. Maka Nabi pun dibawa oleh Halimah ke desa mereka, Bani Sa'ad, di belakang Ta'if. Dan Nabi Muhammad tinggal di tempatnya Halimatus Sa'diyah berapa lama? 4 tahun. Yang pertama tinggal selama 2 tahun, disusuin sampai usia 2 tahun, disapih. Kemudian Halimah kembali ke Mekah, nemui ibunya Nabi Muhammad dan nemui kakeknya Nabi Muhammad, minta tambah waktu. Kenapa? Karena Halimatus Sa'diyah itu mendapatkan keberkahan yang berlimpah saat mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di sini, fanalat bi radha'atihi khairan min sa'atir rizqi wa raghadan aish. Jadi nyusui Nabi Muhammad, ngasuh Nabi Muhammad, Halimah ini dapat keberkahan yang berlimpah, dapat rezeki yang baik dan kehidupan yang nikmat. Maka ketika kakeknya Nabi Muhammad itu melihat sungguh-sungguhnya Halimah cinta kepada cucunya, begitu juga Siti Aminah, akhirnya diberikan waktu tambahan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad tinggal di tempat Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Halimatus Sa'diyah itu menceritakan, saya berangkat dari Bani Sa'ad sama rombongan. Rombongannya banyak wanita. Mau apa? Ke Mekah cari anak untuk disusui. Dan mereka dapat upah. Dan saat itu musim kemarau. Gak ada yang punya, yang ditandur itu gak ada yang tumbuh. Kemarau panjang, air saja susah. Nah, Halimatus Sa'diyah ketika berangkat ke Mekah, keledainya paling lemah, jalannya paling lambat. Unta yang dibawa saking keringnya, nggak ada makanan yang dimakan, nggak ada minuman yang diminum, itu untanya kalau diperas nggak keluar susunya. Halimatus Sa'diyah sampai meriwayatkan, anak kami tiap malam nangis, nggak bisa tidur karena apa? Kelaparan. Wanita-wanita dari Bani Sa'ad sudah sampai ke Mekah, dapat anak untuk disusui, Halimah datang terlambat. Dan di Mekah sudah tidak ada anak lagi kecuali hanya satu, yaitu bayi kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya wanita-wanita yang lain sudah pernah ditawarin untuk menyusui Nabi Muhammad, tapi ketika dengar ini anak yatim ditolak. Karena mereka berharap kalau anak ini masih punya bapak, nanti bapaknya berbuat baik. Nitipkan anak kan pasti ngasih imbalan. Nah kalau yatim, nggak punya bapak, punya kakek, kakek kan punya cucu banyak. Maka mereka nolak, cari yang punya bapak, punya ibu. Nah Halimah ketika tahu bayi cuma sisa Nabi Muhammad, maka dia bilang sama suaminya, saya nggak mau pulang tanpa anak. Yang lain sudah dapat, masa saya pulang nggak bawa anak? Sudah, biar anak yatim ini saya bawa. Maka dibawalah Nabi Muhammad SAW. Yang lain nggak tahu kalau ternyata di antara anak-anak kecil yang diambil untuk disusui, yang paling istimewa yang terakhir ini. Halimatus Sa'diyah menjadi orang yang terpilih oleh Allah untuk menjadi ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Dari peristiwa ini kita bisa ambil hikmahnya apa? Rezeki itu kalau sudah ditentukan sama Allah nggak kemana. Mau ada orang yang datang dulu tapi yang nggak ngambil. Mau ada rombongan banyak yang datang terlebih dahulu, nggak kemana. Kalau rezekinya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita, tidak akan kemana. Buktinya Halimatus Sa'diyah terpilih, walaupun wanita-wanita lain sudah sampai terlebih dahulu, tapi nggak ada yang ngambil Nabi Muhammad. Karena apa? Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Nyusuin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dulu ada orang saleh di kota Tarim, Hadramaut. Di kota Tarim itu ada pasar, namanya disebutnya Suk Tarim. Ada orang yang jualan pakai kios, ada orang yang jualan di emperan.
Ada satu orang jualan di emperan tapi masuk ke kampung-kampung, jadi bukan tempat lewat. Biasanya kalau orang jualan di emperan ya masih di kawasan pasar itu, tapi mungkin karena situ sudah penuh, nggak ada tempat lagi, dia sampai masuk ke dalam kampung, lagi masuk ke dalam kampung, nggak ada yang lewat. Ketika ada yang lewat tanya, "Pak, Anda ini jualan di sini, apa ada yang tahu? Apa ada yang beli?" Lalu beresek seperti ini masuk ke sini, nggak ada yang lewat. Apa jawab bapak tadi? Rezeki kalau sudah ditentukan sama Allah, ya yang ngirimkan rezeki atau perantara yang bawa rezeki itu ya akan diantarkan sama Allah Subhanahu wa taala sampai ke alamat yang memiliki rezeki tersebut. Jadi nggak ada takutnya. Jadi orang kalau sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala, rezeki tidak akan kemana. Nah, ini Halimatus Sa'diyah. Kata Halimatus Sa'diyah, ketika saya bawa Nabi Muhammad mulai dari hari pertama sudah nampak keberkahannya. Malam-malam sebelumnya nggak bisa tidur, anaknya kelaparan. Malam itu kenyang semuanya. Nabi Muhammad ketika pertama kali disusui sama Halimatus Sa'diyah, disusui di sebelah kanan. Kemudian dipindah sama Halimatus Sa'diyah sebelah kiri, nggak mau Nabi Muhammad. Dan kata Halimah, semenjak hari itu beliau nggak mau, ya tetap nggak mau sampai beliau disakit, sampai umur 2 tahun. Kenapa? Dalam kitab Mawahib Al-Dunia disebutkan, wa qala ba'du ahlul ilmi, sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad dari kecil sudah diilhami sama Allah kalau dia punya saudara persusuan. Siapa? Abdullah. Maka Nabi Muhammad dari kecil sudah diilhami oleh Allah untuk tidak ngambil haknya orang lain. Jadi beliau nyusul di sebelah kanan, saudaranya nyusul di sebelah kiri, dan Nabi Muhammad gak mau ngambil hak saudaranya. Dari kecil sudah diilhami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat adil. Kata Halimatus Sa'diyah, Nabi malam itu nyusu kenyang, saudaranya nyusu kenyang, unta kami diperah keluar air susunya deras, saya minum susu unta sampai kenyang, suami saya kenyang. Malam itu kami bermalam dalam keadaan nyenyak nikmat berkat siapa? Nabi Muhammad SAW. Sampai suaminya Halimatus Sa'diyah itu berkata apa? Ta'lami ya Halimah, kau tahu wahai Halimah, laqad akhadti nasmatun mubarakah, kau ini telah ngambil seseorang yang penuh berkah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa ke Bani Sa'ad juga sama, pulang ontanya Halimatus Sa'diyah paling lembut, paling cepat, sampai wanita dari Bani Sa'ad kaget, tuh ini bukannya onta yang kau pakai pertama kali berangkat? Iya. Lantas kau apakan kok bisa lembut? Umat waktu berangkat paling lambat. Kata Halimah, nggak tahu saya. Jadi seperti onta yang baru, larinya kencang ngalahkan onta-onta yang lain. Sampai ke Bani Sa'ad, kata Halimah, tidak ada tanah yang lebih subur dari tanah kami. Padahal musim kemarau. Unta-untanya penduduk Bani Sa'ad diperah, kambing-kambingnya diperah, nggak keluar susunya, kambingnya Halimatus Sa'diyah keluar susu. Sampai penduduk Bani Sa'ad itu berkata, apa kalian itu kalau mau mengembalakan kambing, gembalakan di tempatnya Halimah mengembalakan. Dikira Halimah itu kalau mengembalakan kambing dapat tempat yang ada makanannya. Padahal tempatnya ya sama. Ketika selesai digembalakan, mereka pulang masing-masing ke rumah. Yang punya Halimah keluar air susunya, yang lain nggak keluar air susunya. Jadi Halimah dapat keberkahan yang berlimpah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 tahun Nabi disusuin, selesai berangkat ke Mekah. Halimatus Sa'diyah minta tambah. Untuk apa? Ngasuh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian diberikan oleh kakeknya izin untuk terus mengasuh Nabi Muhammad sampai usia beliau 4 tahun. Wa kanat Asy-Syaimah, saudara sepupunya Nabi yang bernama Syaimah, putrinya Halimatus Sa'diyah, dia juga ikut merawat Nabi Muhammad SAW, bantu-bantu ibunya. Mungkin dipasrahin Nabi atau suruh jagain Nabi Muhammad. Jadi saudaranya Syaimah ini ikut membantu ibunya Halimatus Sa'diyah merawat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di usia 4 tahun terjadilah peristiwa pembelahan dada. Sebagaimana diriwayatkan, Rasulullah saat itu sedang bermain dengan anak-anak seusianya, datang malaikat, ditidurkan Nabi Muhammad, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dikeluarkan dari hatinya segumpal daging yang berwarna hitam, yang dikatakan oleh malaikat, hadza hadzu syaitanu minka, ini jalurnya syaitan kalau ganggu manusia dari sini. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan. Nah, setelah proses itu Halimatus Sa'diyah takut karena nggak ada yang tahu kalau dia datang malaikat. Ketika Nabi Muhammad dibelah dadanya, dicuci,
Anak-anak kecil itu lari ke tempatnya Halimatus Sa'diyah, ngabarkan Nabi Muhammad dibunuh. Dan ketika Halimatus Sa'diyah mendatangi Nabi Muhammad, dia dapatin Nabi Muhammad apa? Wajahnya berubah, pucat, ketakutan. Maka karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Nabi Muhammad, di usia Nabi Muhammad 4 tahun dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada ibunya. Nah, proses pembelahan dada ini bukan karena dadanya Nabi Muhammad atau hatinya Nabi Muhammad kotor, tidak, akan tetapi ditambah kesuciannya oleh Allah. Sudah suci, ditambah kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil itu hatinya suci enggak? Suci. Hatinya anak kecil dengan hatinya Nabi Muhammad waktu masih kecil sama atau tidak? Jelas gak sama. Karena apa? Yang Nabi Muhammad ditambah kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadzu syaitan, tempat masuknya, jalurnya syaitan ganggu manusia, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proses pembelahan dada itu nggak terjadi cuma sekali, tapi selama hidupnya Nabi Muhammad mengalami 4 kali. Usia 10 tahun Nabi Muhammad dibelah lagi dadanya, dibersihkan lagi, dicuci lagi. Kenapa? Karena di usia 10 tahun itu mendekati usia baligh, supaya tidak ada sifat buruk yang ada pada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu kalau kita baca sejarah, bahkan kalau kita cari riwayat-riwayatnya orang-orang kafir yang dulu nggak beriman sama Nabi Muhammad, nggak ada yang pernah menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy itu kalau ditanya Nabi Muhammad gimana, ya penjelasannya semua baik. Abu Sufyan ketika belum masuk Islam, ketika ketemu sama raja, ditanya dia pernah berdusta? Nggak pernah. Orang-orang kafir Quraisy, mereka yang menjuluki Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Jadi umur 10 tahun sudah dibersihkan. Lain sama kita. Kita kalau misal hari ini dikenal baik, tapi kalau tanya sama tetangga kita yang dulu ngalamin kita masih umur 4 tahun, wah riwayat dia nyorong pelem, dia ngerusak tanduranku, ada sejarah buruk yang banyak yang kita lakukan. Nabi Muhammad tidak ada. Dari kecil dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum mendapat wahyu ada proses pembelahan dada lagi, dan sebelum Isra wal Mi'raj ada proses pembelahan dada lagi yang dilakukan oleh malaikat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tarahu ba'da dzalika illa maratain. Jadi setelah ngasuh Nabi Muhammad 4 tahun, Halimatus Sa'diyah tidak nampak lagi kecuali cuma 2 kali. Yang pertama setelah nikahnya Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah, datang Halimatus Sa'diyah, kemudian dia mengeluh tentang musim kemarau yang panjang. Yang namanya musim kemarau berarti paceklik berarti nggak punya harta. Dia datang kepada Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah kemudian memberikan hadiah kepada Halimatus Sa'diyah 20 ra'san, 20 kambing, minat buah ghair dzalik, dan juga hadiah-hadiah yang lain diberikan oleh Sayyidah Khadijah kepada Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, setelah perang Hunain. Jadi di hari perang Hunain Nabi Muhammad berjumpa kembali dengan Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad bahagia, dikeluarkan selendangnya Nabi, serbannya Nabi dibuka, diletakkan di bawah, dipakai duduk Halimatus Sa'diyah, karena beliau adalah ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Halimatus Sa'diyah sahabiah apa bukan? Sahabiah, karena beliau masuk Islam. Saudaranya Nabi Muhammad Syaimah, begitu juga dengan Syaimah, termasuk sahabiah karena masuk Islam juga. Dan dia adalah saudara sepersusuannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menyusui Nabi. Dalam riwayat yang lain ketika beliau di Bani Sa'ad, beliau juga pernah disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad, namanya nggak disebutkan. Jadi wanita itu pernah juga menyusui Nabi Muhammad, yang sebelumnya saat itu menyusui Sayyidina Hamzah. Jadi dalam riwayat Nabi Sayyidina Hamzah itu saudara sepersusuan dengan Nabi Muhammad dengan 2 ibu susu, dengan Thuwaibah dan dengan salah seorang wanita dari Bani Sa'ad. Nah itu wanita yang menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang mengasuh Nabi Muhammad salah satunya siapa? Barakah Al-Habasyiyah. Siapa Barakatul Habasyiyah? Dijuluki dengan Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ini? Budaknya Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diwarisi oleh ayahnya seorang budak namanya Barakah Habasyiyah, atau yang dijuluki dengan Ummu Aiman. Yang ketika Nabi Muhammad besar, Barakah Habasyiyah atau Ummu Aiman ini dimerdekakan oleh Nabi Muhammad dan dinikahkan oleh Nabi Muhammad dengan Zaid ibn Harithah. Nah, Ummu Aiman ini adalah orang yang ikut merawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di kajian yang akan datang kita akan lanjutkan masa tumbuh kembangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Nah, apa yang kita dengar, yang kita kaji bareng-bareng kalau bisa dihafalkan. Sebagai apa? Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, di sini sudah ada yang punya anak? Ada kan? Tanggal lahir anaknya apa enggak? Apa? Kenapa? Karena cinta. Orang itu kalau cinta, orang yang dicinta itu sejarahnya apa dia hafal. Kita cinta sama ibu sama bapak kita, kalau kita pernah dengar kisahnya ibu sama bapak kita langsung hafal. Mungkin kita pernah ketemu sahabatnya bapak di masa kecil, terus kita ada kita, oh bapakmu dulu hebat, misalnya ahli dalam bikin bangunan atau ahli dalam seperti apapun keahliannya. Ketika kita dengar, ngeresep di pikiran kita, di hati kita, selama-lamanya kita hafal. Karena apa? Cinta. Nah, kita kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ini penting juga untuk kita hafalkan. Yang terjadi di masa hidupnya Nabi Muhammad penting untuk kita ketahui, penting untuk kita hafalkan sebagai bukti apa? Cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa tanggal lahirnya pacar apa, tanggal lahirnya Nabi Muhammad nggak pantas. Kita kalau senang sekarang, zaman sekarang anak muda kalau senang sama perempuan, anak perempuannya itu makanan favoritnya apa tahu? Ya, warna favoritnya apa? Tahu. Segala macam yang bersangkutan dengan orang yang dia cintai tahu. Tapi begitu kita ditanya makanan favoritnya Nabi Muhammad apa? Tidak tahu. Padahal kita ngaku cinta. Nabi Muhammad juga punya warna favorit. Apa yang dipakai sama Nabi hari Jumat, apa yang dipakai sama Nabi Muhammad hari Id, apa yang dipakai keseharian sama Nabi Muhammad juga punya warna favorit. Nabi Muhammad punya makanan favorit, Nabi Muhammad punya akhlak, punya kebiasaan, Nabi Muhammad punya cara makan, Nabi Muhammad punya cara minum. Yang sudah seharusnya kita umatnya Nabi ngikuti Nabi Muhammad. Karena siapa yang ngikuti Nabi Muhammad pasti selamat. Cara makannya Nabi kalau kita terapkan sehat. Cara minumnya Nabi kalau kita terapkan sehat. Karena yang ngajarin Nabi Muhammad siapa? Allah. Tidak mungkin Allah ngasih sesuatu kepada Nabi Muhammad yang disitu ada mazoratnya. Mustahil. Yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah sebaik-baik cara. Maka ketika kita ngikuti Nabi Muhammad, selain kita dapat pahala, dapat sunnah, juga dapat keselamatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita dijadikan orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Amin. Bulan Rabiul Awal ini nggak keluar kecuali kita tercatat sebagai orang-orang yang meneladani Nabi, mencintai Nabi Muhammad, dan semoga kita tidak hanya mencintai Nabi Muhammad tapi juga dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahan sebelum saya tutup, orang itu kalau berzikir kepada Allah dapatnya apa sih? Kita itu kalau berzikir nyebut Allah, apa yang kita dapatkan? Imbalannya apa? Dalam Al-Quran Allah jelaskan, fadkuruni adzkurkum, ingatlah aku, sebutlah aku, niscaya aku pun akan mengingat kalian. Jadi ketika kita berzikir menyebut Allah, fadilahnya apa? Kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Nah, kalau kita ingat sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah balasannya apa? Dicintai pula oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Ini kita doakan guru kita Habib Lutfi diberi panjang umur. Amin. Kesehatan yang sempurna. Amin. Sehingga bisa terus membimbing kita untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan guru-guru kita yang lain, para ulama-ulama kita. Semoga senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.